Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucapkan terima kasih, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara. Oleh karena anugerah Tuhan kita masih diberikan panjang umur, bisa berdoa bersama, bisa memujiakan Tuhan, bisa kumpul bersama, bisa hidup bersama sampai detik ini. Ini anugerah Tuhan yang besar. Kamis malam hari tanggal 13 Februari 2025. Kita berdoa buat pemerintah, berdoa para pejabat dari Bapak Presiden, Menteri, semua kita bawa di dalam doa. Dan kita mau baca firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1-7. Naikkanlah permohonan doa syafaat, ucapkanlah syukur untuk semua orang, raja, para pembesar, para pejabat, sebab Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya segala-galanya. Kita perlu bawa di dalam doa. Sebab doa diberkati oleh Allah, doa dikasih oleh Allah, doa didengar oleh Allah Bapa kita Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sesuai dengan perintah firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Sucikan hamba-hamba mulutku, pikiran dan hatiku. Malam ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat anugerah Tuhan, kami kita semua dikasih kesehatan, tidak sakit. Bayangin kalau Bapak sakit di rumah sakit, sudah biaya mahal. Selalu kita tidak mau sakit, sudah. Tapi kalau kita bisa sehat sampai detik ini, ingat, itu semua karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau itu selagi Tuhan berikan kita sehat, ayo pergunakan waktu kesehatan-Mu untuk memuliakan Tuhan. Beritakan Injil, beritakan firman Tuhan. Dan kita juga sebagai pemberita firman Tuhan harus hidup di dalam firman Tuhan. Jangan sampai bohong. Jangan sampai menjadi pemberita bohong, hanya pintar memberitakan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya penuh dengan munafik, kepalsuan, tidak berkenan sama Tuhan. Tapi mau hidup benar kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita sampaikan jadi walk by talk, saudara. Walk itu berjalan yang sesuai, dan apa yang saya sampaikan itu firman Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan, bahwa Tuhan itu luar biasa, saudara. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kalau firman Allah saya kata ucapan syukur, jangan sampai saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, tapi saya sendiri tidak pernah mengucap syukur. Selalu bersungut-sungut, ngomel, ya, komplain melulu. Bukan begitu. Tapi katakan ucapan syukur, senantiasa kita menerima semua pemberian Tuhan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih, selalu menangis kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Biar hari-hari kita melangkah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan setiap malam. Kita baca firman Tuhan perjanjian baru. Besok pagi baca perjanjian lama. Rutin terus, saudara, ya. Jadi saat ini atas kemurahan Tuhan, kemarin kita selesai 1 Timotius pasal 1, sekarang 1 Timotius pasal yang kedua. Sambil kita berterima kasih karena jujur kita semua menantikan kedatangan Tuhan. Hari-hari aktivitas kita nih hanya tidur, bangun, ya makan, aktivitas apa, saudara? Itu aja rutin. Ya, saya beritakan firman Tuhan rutin pagi, malam, terus dengan tanggal berganti hari, bulan berganti, minggu sampai tahun. Ini sudah berlangsung hampir 5 tahun, saya 4 tahun lebih melalui YouTube. Ya, saya beritakan firman Tuhan ini sudah angkanya 1.500 lebih, berarti saya sudah sampaikan khotbah 3.000 kali, saudara. Belum ditambah dengan yang lain-lain, saudara. Berarti 2 ribuan kali firman Allah kita dengar. Tapi mari kita mau paralel pula dengan kedewasaan kita, supaya makin kita dewasa di dalam Tuhan. Makin tunjukkan kualitas kita sebagai anak Tuhan beneran. Seperti emas. Kalau emas murni itu biarpun dibakar tetap emas. Tapi kalau bukan emas dibakar, bukan emas. Kelihatan penuh dengan kepalsuan. Hidup tidak boleh penuh dengan kepalsuan. Bukan hidup sandiwara, tapi hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, semua anak Tuhan, para hamba Tuhan semua. Saya sendiri melayani pekerjaan Tuhan, termasuk senior saya. Sudah 60 tahun lebih saya melayani pekerjaan Tuhan. Dan umur dari tahun 61, saya sudah berikan firman Tuhan. Karena almarhum papi saya selalu mendidik saya, ya, mendoakan saya untuk jadi hamba Tuhan yang setia. Sampai detik ini, saya tidak pernah jauh dari Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus. Sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman. Saya mau baca 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku nasihatkan permohonan doa syafaat
ucapan syukur untuk semua orang. Amin. Mari belajar kita selalu berdoa. Ya, berdoa untuk semua orang, doa syafaat, doa penyembahan, doa ucapan syukur, harus berdoa. Karena doa itu perintah dari Tuhan Yesus langsung, harus. Kalau kita baca di dalam Lukas 18 ayat 1 tentang doa, saya mau baca. Lukas 18 ayat 1, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus. Maka di sini pertama-tama ya Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Timotius supaya menaikkan permohonan doa. Permohonan doa, kita mohon kepada Tuhan. Kenapa kau mohon? Sebab kita tahu di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, Tuhan punya kuasa di atas segala-galanya. Yang ketiga, kita mengajukan doa, kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Seperti di dalam doa Tawari pasal 7 ayat 14 tentang doa ini, saudara. Rendahkan diri kita. Coba semua baca 2 Tawari pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri berdoa untuk mencari wajahku, untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga, akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Dengan segala kerendahan hati, kita berdoa, sikap doa kita rendah hati di depan Tuhan. Sebab kita katakan tadi, tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa. Perlu doa. Doakan buat jemaat seperti saya, sampai ke firman Tuhan pagi malam. Berdoa buat Bapak Ibu. Berdoa juga buat pemerintah. Dari Bapak Presiden Prabowo yang saya hormati, cintai. Para menteri, semua kita doakan Indonesia. Supaya diberkati sama Tuhan. Bapak Presiden diberikan hikmat datang dari Tuhan. Supaya dapat mengatur, memimpin Indonesia. Menuju Indonesia maju yang diberkati sama Tuhan. Para menteri-menteri merah putih diberkati Tuhan. Pejabat-pejabat semua dari tingkat RT, RW, kelurahan, semuanya diberkati, hidup takut akan Tuhan. Setiap kita semua takut akan Tuhan, hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam kebenaran firman. Ini perlu bawa di dalam doa, saudara. Merupakan tanggung jawab bersama. Seperti di dalam Yeremia pasal 29 saya mau baca. Yeremia 29 juga dikatakan, saudara. Ayat yang ke-7 dikatakan, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota itu, kemana aku buang. Berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di mana Bapak Ibu berada. Doa selain pemerintah. Doa di setiap kota masing-masing. Doa buat bupati, gubernur, dari RT RW. Semua perlu ada doa syafaat, saudara. Penting sebagai bukti kita cinta Indonesia. Cinta kepada Tuhan. Vertikal. Cinta horizontal kepada Indonesia yang kita cintai. Kita lahir di bumi Indonesia tercinta. Harus cinta Indonesia. Sebab Indonesia pemerintah Tuhan yang buat. Coba nih saudara, kita baca dalam Roma pasal 13. Indonesia pemerintah toh, itu dari Tuhan saudara. Rom 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh jemaat ini. Semua diatur, ditetapkan oleh Tuhan. Termasuk Indonesia adalah milik Tuhan. Indonesia ditetapkan oleh Tuhan. Ini firman Allah. Untuk itu ada tanggung jawab kita. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya Indonesia tercinta ini semuanya diberkati. Penuh dengan kedamaian. Ya, termasuk negara-negara yang kalau kemarin ada presiden dari Turki hadir. Coba Indonesia ini kemurahan Tuhan. Mari supaya semuanya hidup dalam kedamaian. Supaya baik di Gaza, di Israel semua kedamaian. Amerika, Ukraina, Rusia kita bawa di dalam. Semua kita bawa dalam doa. Supaya mereka hidup benar. Seperti di ayat yang kedua. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang, tentram, dalam segala kesalahan dan korum. Amin. Mari kita bawa di dalam doa seperti yang saya sampaikan. Dari Bapak Presiden Prabowo yang saya hormati. Semua presiden, ada 8 presiden dari Presiden Soekarno. Ya, sampai presiden ke-8, ke-7 Pak Jokowi. Maupun Ibu Megawati, Gus Dur, Pak Habibie. Semua kita bawa di dalam doa dari Presiden Soekarno. Presiden sudah dipanggil Tuhan, tapi keluarga-keluarga semua kita dalam doa. Supaya apa? Supaya hidup dalam tentram di sini. Dalam kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Juru Selamat. Amin. Sehingga Indonesia penuh dengan kedamaian, penuh dengan rasa cinta, toleransi tinggi. Ya, tidak ada ribut-ribut, nggak usah ribut-ribut.
Saya dengar suka ribut-ribut itu tempo hari kejar. Jangan, sudahlah. Damai, saling mengampuni. Ciptakan damai sejahtera. Ya, ini firman Tuhan, kita akan semua anak-anak Tuhan. Ya, kita cinta kedamaian sehingga Indonesia diberkati Tuhan menuju Indonesia emas. Yang keempat, ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mari, supaya semua orang diselamatkan. Diselamatkan kalau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari Bapak Ibu, doakan semua. Dan firman Allah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa saling share, kirim kepada teman-teman lain. Supaya teman yang lain sama dapat transfer. Supaya mencintai doa. Selalu suka berdoa, cinta berdoa. Karena doa itu diberkati Allah. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Supaya kita diberkati. Ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa. Esa pula dia yang menjadi pengantar Allah dan manusia. Itu manusia Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Esa. Ya, kita sebagai umat Kristen itu mengenal dan menyembah kepada Tuhan yang Esa. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah Tuhan. Yesus Tuhan, saudara. Ya, baca Yohanes 13 ayat 13. Saya mau kasih ayat supaya saudara bisa tahu, kasih tahu teman yang lain. Kalau belum percaya kepada Yesus Tuhan, ini Yesus nih yang ngomong waktu bicara kepada murid-muridnya. Apa benar saya mau baca nih, ya. Yohanes 13 ayat 13 supaya Bapak dicatat. Ini firman Allah katakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini Yesus yang ngomong ini, Saudara. Baca Yohanes 13 ayat 13. Berarti Yesus itu Tuhan. Maka orang Kristen kita anak Tuhan nyebut Tuhan Yesus Kristus. Kristus ada tertulis dalam Lukas 1:21. Ya, lahir di Kristus kota Daud. Ya, Lukas pasal 1:21. Saya mau baca supaya semua jelas. Maka kita umat Kristen sebut Tuhan Yesus Kristus karena kata Kristus yang diurapi, ya, itu semua tertulis di dalam Alkitab. Ya, bukan bohong, Saudara. Semua tertulis, Saudara. Lukas pasal 2 ayat 11 demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Tuhan disebut Kristus yaitu Kristus. Tadi sudah saya katakan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Disebut Yesus tertulis di dalam Matius 1:21. Namanya Yesus. Jadi di dalamnya sudah saya katakan tadi Yesus adalah Tuhan. Dan nama Yesus tertulis di dalam Matius 1:21 dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau menamakan dia Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi maka disebut, saya sudah kasih 3 ayat ya. Ini nama Yesus Matius 1:21. Tuhan ada Yohanes 13 ayat 13. Lukas 2:11 Kristus. Maka kita umat Kristiani, kita anak Tuhan menyebut Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah. Tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Coba semua saya lengkap kasih ayatnya. Supaya saudara tahu persis bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah. Baca nih. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya. Nah, perhatikan. Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini firman Allah. Jadi kalau firman Allah kita yakini bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu mari kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Terus berikutnya saudara, ayat yang ke-6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang tentu. Yesus dah mati buat kita semua. Supaya kutuk dosa diganti dengan kasih karunia. Untuk ayat yang ke-7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi di dalam iman dan kebenaran. Amin. Kita bukan orang Yahudi. Sama. Dan kita atas rahmat anugerah Tuhan Bapak Ibu sudah menerima anugerah kasih karunia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mari melalui firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa buat Indonesia. Supaya Indonesia diberkati Tuhan. Hikmat Allah menyertai Bapak Presiden yang saya hormati dan saya cintai. Bapak Prabowo termasuk Wakil Presiden. Bapak Gibran Rangkabumi Raka. Menteri semua merah putih diberkati Tuhan. Pejabat-pejabat semua dari semua eselon sampai kepada RT RW, setiap kita semua diberkati. Indonesia tercinta dalam nama Tuhan Yesus diberkati sama Tuhan. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan
di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Haleluya. Dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Haleluya. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia dan semua saudara saya doakan. Para pejabat merah putih, menteri-menteri semua diberkati. Semua diberikan hikmat datang dari Tuhan, dan membawa kita mau hidup di dalam kebenaran, cinta kebenaran, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan percaya kepada Tuhan yang Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.